Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 30 Oktober 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi saksi-saksi-Mu kepada segala bangsa di dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Kepada Saudara Wilson, kami persilahkan. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White pada hari ini, Senin 30 Oktober 2023, dengan judul Bangsa Kafir Percaya dan Bergembira. Ayat tema terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47 dan 48 yang berkata, "Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Paulus dan Barnabas mengunjungi Antiokhia di Pisidia, dan pada hari Sabat pergi ke sinagog Yahudi dan duduk. Ketika diundang untuk berbicara, maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Kemudian dilanjutkan dengan ceramah yang luar biasa. Roh Tuhan menyertai kata-kata yang diucapkan, dan hati tersentuh. Seruan sang rasul terhadap nubuat-nubuat perjanjian lama dan pernyataannya bahwa nubuatan-nubuat ini telah digenapi dengan pelayanan Yesus dari Nazaret, membawa keyakinan bagi banyak jiwa yang merindukan kedatangan Mesias yang dijanjikan. Dan kata-kata yang meyakinkan dari pembicara bahwa kabar keselamatan adalah bagi orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, membawa harapan dan sukacita bagi mereka yang tidak termasuk di antara anak-anak Abraham menurut daging. Ketertarikan yang timbul di Antiokhia
Pisidia oleh khotbah Paulus yang dikumpulkan pada hari Sabat berikutnya. Hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Mereka sangat bersukacita karena Kristus mengakui mereka sebagai anak-anak Allah. Dan dengan hati yang bersyukur mereka mendengarkan firman yang dikhotbahkan. Diambil dari buku The Acts of the Apostles halaman 170 sampai 174. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dikatakan bahwa orang kafir di Antiokhia Pisidia menjadi percaya dan gembira akan apa yang Paulus kabarkan. Apakah yang Paulus kabarkan? Kisah 13 ayat 22 dan 23 berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Meskipun diawali dengan keluarnya Israel dari perhambaan Mesir, namun pekabaran yang Paulus bawakan adalah tentang Yesus. Yesus yang mana yang Paulus kabarkan? Kisah 13 ayat 32 dan 33 berkata, "Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini." Yesus yang Paulus kabarkan adalah Yesus anak Allah yang diperanakan Bapa. Dan Yesus inilah yang telah mati, tetapi Allah bangkitkan dia. Paulus berkata dalam Kisah 13 ayat 36 sampai 39. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Daud diserahkan kepada kebinasaan, artinya tetap dalam kubur. Tetapi Yesus tidak. Allah bangkitkan Yesus dari antara orang mati, agar setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh pembebasan dosa yang tidak bisa diperoleh dari hukum Musa. Inilah yang membuat orang-orang kafir menjadi percaya dan bersukacita. Sampai-sampai Kisah 13 ayat 44 berkata, "Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah." Hampir seluruh kota datang berkumpul untuk mendengarkan firman Allah yang dibawakan oleh Paulus. Tetapi sedihnya, orang-orang Yahudi menjadi iri hati kepada Paulus, lalu menghujat dan membantah yang Paulus kabarkan. Bahkan orang-orang Yahudi tersebut menghasut perempuan terkemuka
dan para pembesar kota, sehingga timbul aniaya atas Paulus dan Barnabas yang membuat mereka harus kebaskan kaki lalu pergi. Nah, apakah hanya karena semata-mata perkataan Paulus orang-orang kafir percaya dan bersukacita? Oh, tentu tidak. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, Mei tanggal 25 tahun 1911 paragraf 7 berbunyi, Roh Allah menyertai perkataan yang diucapkan dan hati terjamah. Seruan sang rasul terhadap nubuat-nubuat perjanjian lama dan pernyataannya bahwa nubuat-nubuat ini telah digenapi dalam pelayanan hidup Yesus dari Nazaret membawa keyakinan bagi banyak jiwa yang merindukan kedatangan Mesias yang dijanjikan. Roh Allah bukanlah Allah Roh. Roh Allah dan Allah Roh tidak sama. Sama halnya dengan sendok makan dan makan sendok tidak sama. Roh Allah yang dimaksudkan adalah rohnya Allah itu sendiri dan bukan oknum yang lain. Lalu, bukankah roh anak Allah yang bekerja bersama para murid dan rasul? Bagaimana hubungannya roh Allah dan roh anak Allah? Berikut Roh Nubuat meringkaskannya. Dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 316 paragraf 4 berkata, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus, tetapi semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalimat ini dikutip dari Roma 8 ayat 9 dan Roma 8 ayat 14, dan merupakan ayat yang penting sekali bagi kita. Sebab dengan menjadi milik Kristus, kita menjadi milik Allah. Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 23 yang berbunyi, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Dan ingat juga, Yesus sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Karenanya, agar kita dapat menerima roh Allah dalam hati kita, maka kita harus menerima roh anak Allah, yaitu roh Kristus dalam hati kita. Sebab dengan menerima roh Kristus, kita menerima roh Allah. Inilah kasih karunia ilahi yang Barnabas lihat bekerja dalam perluasan pekabaran di Antioquia, Syria, dalam renungan pagi beberapa hari yang lalu. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 305 paragraf 5. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Mereka sangat bersukacita karena Kristus mengakui mereka sebagai anak-anak Allah, dan dengan hati yang bersyukur mereka mendengarkan firman yang dikhotbahkan. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita kabarkan Yesus anak Allah yang Bapa peranakan kepada banyak orang, agar mereka percaya dan bertobat serta merasakan sukacita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini tentang pelayanan Paulus dan Barnabas di Antioquia Pisidia. Banyak jiwa yang mendengarkan akan pekabaran Paulus, dan mereka rindu untuk mendengarkannya lagi di Sabat berikutnya. Dan yang Paulus kabarkan adalah tentang Yesus anak-Mu, ya Bapa. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan kasih karunia ilahi dalam hati ini, yaitu oleh kehadiran roh anak-Mu dalam hati kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa untuk mengabarkan tentang Yesus Kristus anak Allah, satu-satunya jalan kepada Bapa, agar banyak orang dapat diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.